Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Padi Perdana. Hari ini saya insya Allah akan membahas sedikit tentang Suzuki Grand Vitara. Nah, ini sebuah Suzuki Grand Vitara tahun 2006. Memang bukan mobil yang bisa dibilang baru, tapi ini sudah cukup berusia. Nah, di sini kita akan sedikit mereview ataupun sedikit membahas tentang bagaimana sih fitur-fitur suatu Suzuki Grand Vitara yang secara usia memang sudah hampir 14 tahun. Nah, kita lihat, tapi kalau dia tampilan luar, ini masih kesannya tuh masih cukup timeless ya, karena mungkin terlepas dari sektor body yang memang dia mengotak yang bisa dibilang pada zaman itu mungkin X-Trail, CR-V generasi 2 ya, itu memang pada masanya memang lagi tren body mobil yang mengotak, dan sampai sekarang bisa dibilang tipe body yang mengotak ini masih cukup bisa bertahan ya. Sekarang kita mulai, biasanya orang dari depan, kita mulai dari belakang yuk. Nah, bicara sektor belakang, mobil ini kalau kita lihat bagasinya memang tidak terlalu besar. Sektor bagasi, nah ini sudah dilengkapi juga dengan suspensi untuk pintu, sehingga kita tidak terlalu berat untuk membuka pintu, ada bantuan dari suspensi ini. Oke, lihat ke sektor bagasi. Nah, di sini kita kalau lihat bagasi memang tidak terlalu besar. Di sini hanya ada terdapat sebuah kompartemen penyimpanan, tidak besar tapi adalah minimal cukup ya untuk menyimpan beberapa toolkit. Dan kita juga sih ada suatu pembatas untuk bagasi. Nah, ini kadang kalau sudah hilang harganya lumayan dan susah mencarinya. Jadi usahakan kalau Anda mau meminang mobil Grand Vitara ini, usahakan cari aksesorisnya itu memang betul-betul masih lengkap. Sektor yang lain, nah ini di sebelah kanan untuk bagasi sendiri, ini sebelah kanan sudah ada kompartemen penyimpanan, itu bisa buat kita nyimpan air radiator, cadangan air radiator dan sebagainya. Mohon maaf, mobilnya belum cuci nih, masih agak kotor. Nah, di sini pun di pintu pun ada storage kompartemen, lumayan buat nyimpan sesuatu gitu ya. Kita di sini bisa. Dan sebelah kiri bagasi ini seperti halnya seperti Innova gitu ya. Ini tersimpan toolkit ya, berupa dongkrak dan kunci untuk membuka ban serep. Dan sudah dilengkapi juga untuk bagasinya lampu penerangan bagasi yang bisa kita setting apakah auto dengan pada saat bersama dengan bukanya pintu. Kita ada juga di sini untuk cantelan barang, mungkin Anda mau menyantelkan barang bawaan ya, kantong kres dan sebagainya bisa. Serta ada power outlet. Nah, Anda bisa jadi mungkin itu memanfaatkan apakah untuk vakum gitu kan, membersihkan kabin bagian dalam, ini Anda tersedia power outlet ataupun untuk kebutuhan yang lainnya. Oke, nah secara umum untuk bagasi memang tidak terlalu besar ya. Mungkin lebih besar kalau dibandingkan dengan X-Trail, lebih besar X-Trail secara bagasi dimensi. Tapi ya seperti inilah kondisi dari Suzuki Grand Vitara. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian tengah, belum ke depan. Oke, nah karena adanya ban serep, jadi memang dan berbeda dengan CR-V generasi 2 yang ban serepnya itu ada suatu karet lagi ya untuk merekatkannya, beda seperti ini. Jadi ini kadang sedikit berisik, dan kalau sudah ada yang patah dari segi giginya juga berisik. Oke. Secara umum, bicara di sektor baris kedua ini, memang untuk pengaturan jok hanya ada reclining saja. Tidak bisa sliding, jadi ini sudah mati, tidak bisa banyak ke depan. Tapi untuk secara umum, legroomnya cukup luas. Legroomnya cukup luas, ini untuk baris kedua, antara dengan kursi baris ke depan cukup luas, tidak luasa. Walaupun dia tidak bisa digeser ke depan, jadi hanya mengandalkan baris dari kursi baris depan saja. Oke, nah kita lanjut lagi. Masuk ke dalam. Nah, secara umum untuk sektor baris kedua, memang untuk penumpang di door pocketnya itu tidak ada tempat storage penyimpanan untuk botol dan sebagainya. Kecil sekali storage penyimpanannya. Akan tetapi di sini sudah dilengkapi. Nah, untuk baris kedua diberikan tempat penyimpanan storage-nya itu berupa 2 buah tempat penyimpanan botol yang ada di tengah seperti ini. Dan untuk sektor kedua ada armrest-nya itu memang tidak terlalu besar, armrest-nya kecil ya. Dan mungkin berbeda dengan mobil-mobil tipe MPV ya, kayak ini kelas SUV dan MPV, biasanya ada armrest untuk personal tiap orang di baris kedua, seperti di Kia Carens itu ada armrest satu orang terpisah atau armrest terpisah. Dan di sini, tapi di sini juga kita sudah disediakan armrest yang ketika kita hanya isi berdua, bisa bagian tengah ini bisa kita gunakan sebagai armrest. Nah, untuk kursinya memang kulitnya ini kulit asli, dan kalau bagian bawahnya cukup empuk ya.
Cuman bagian belakangnya ini cukup lumayan agak keras. Untuk baris kedua ini setiap penumpang sudah mendapatkan headrest yang adjustable, bisa diatur tingkat ketinggiannya. Jadi bisa menyesuaikan dan melindungi kepala kita pada saat amit-amit terjadi benturan dari belakang ataupun ditabrak dari belakang, sehingga menghindari cedera pada leher. Adjustable, kita samakan lagi. Oke, kita lanjut ke sektor depan. Oke, sekarang kita lanjut ke sektor depan. Secara umum mobil ini sudah dilengkapi dengan kunci tipe keyless, walaupun kita sudah diberikan juga kunci. Jadi ketika misalkan baterai ini habis, kita masih gunakan atau masih bisa gunakan kunci untuk membuka pintu dari Suzuki Grand Vitara ini, manual kan. Pada tahun 2006 ini mungkin masih jarang ya mobil yang menggunakan kunci tipe keyless, walaupun secara umum kita bisa masuk tanpa menggunakan kunci. Dan kita lihat di sini tipe keylessnya masih tipe keyless manual, kita masih ada tombol untuk memutar kunci, berbeda dengan keyless tipe sekarang yang sudah tersedia start stop engine. Jadi ini belum tersedia start stop engine-nya, masih menggunakan manual putar. Nah, secara umum tadi kita bahas bahwa mobil ini sudah dilengkapi dengan kunci tipe keyless. Jadi walaupun dia sudah keyless, tapi memang belum tersedia start stop engine sini kan. Nah, untuk sektor interiornya seperti apa sih? Nah, secara umum dari sektor interior bagian depan, untuk sektor interior pada bagian pengemudi ini sudah dilengkapi dengan tombol untuk pengaturan dari mulai kaca depan belakang, gitu kan, baik kiri dan kanan, serta pengaturan pengunci kaca, serta kunci untuk central lock. Dan untuk bagian dashboard, secara umum materialnya itu masih banyakannya plastik keras ya. Belum ada soft touch-nya, ini plastik keras sama. Tapi untuk bagian di door trim, nah ini stop touch, ini fabric, dan di armrest, baik armrest pada semua bagian pintu, baik depan dan belakang, kiri kanan, itu sudah dilengkapi dengan wood panel ya, yang menambah kesan sedikit agak mewah ya, walaupun ini memang masih dibilang ini masih terlihat plastik. Untuk bagian pengemudi tersedia juga electric mirror tanpa ada pengaturan retract. Jadi belum ada retract kecuali yang versi facelift. Oke, sektor bagian tengah kita lihat di sini. Nah, karena ini tahun 2006, jadi panel MID-nya itu masih di tengah. Beda dengan versi facelift yang sudah pindah ke sesi speedometer. Panel MID-nya ini masih di tengah. Di sini ada ada informasi jam, suhu ruangan atau suhu kabin, serta konsumsi rata-rata BBM untuk setiap liternya. Sektor lebih tengah, sini di Suzuki Grand Vitara 2006 ini memang secara umum ini sudah merupakan audio yang sudah kita rubah. Yang aslinya itu dia belum ada displaynya, tapi ini ada kelebihan dari audio bawaannya itu dia bisa memuat 6 CD sekaligus. Nah, ini sudah aftermarket. Untuk sektor AC-nya sendiri, Grand Vitara 2006 ini dia sudah tersedia AC dengan mode auto ya. Auto, serta dia ada depogger juga ataupun pemanas, dan beberapa arah semburan angin ataupun arah semburan dari udara AC sendiri. Dan untuk pengaturan suhunya dia masih manual, belum digital. Jadi sini belum ada panel digital, tapi dia masih analog seperti ini, tapi dia sudah ada mode auto. Dan ada juga depogger untuk menghilangkannya. Ada depogger. Nah, di sini ini ada yang kosong. Ini sebenarnya digunakan untuk kalau yang versi 4x4 ini untuk pengaturan 4 high, 4 low, dan 4x2 ataupun 4x4. Oke, sektor tengah ini matic, dan sini terdapat juga slot untuk lighter yang bisa kita gunakan juga sebagai power outlet 12 volt. Serta ada juga di sini power outlet 12 volt yang ada tutupnya juga ya. Serta ini ada tombol AT power ya, mungkin kalau di mobil-mobil Toyota ada sebagainya, atau Honda apa ini S-nya kan, sportnya, mode sportnya, untuk menambah power biasanya pada saat kita melakukan proses penyalipan ya, menyalip kendaraan gitu seperti ini. Untuk rem parkirnya dia masih sistem rem menggunakan tangan, handbrake seperti ini, berbeda dengan CR-V generasi 3 yang menggunakan ataupun yang terdapat pada kaki ya, jangan di kaki. Ini masih pengenalan manual seperti ini. Oke, di bagian tengah tersedia 2 buah cup holder dengan bukaan soft opening ya. Cukup lumayan, bisa menampung 2 buah botol, dan
rapih juga ketika kita gunakan, dia bisa kita tutup. Dan untuk sektor keamanan, mobil ini sudah dilengkapi dengan dual SRS airbag di bagian pengemudi serta di bagian penumpang. Nah, ini mungkin kurang disarankan ya, menyimpan hiasan di dashboard ini karena bisa jadi amit-amit ketika terjadi benturan ini membuka dan bisa membentur kaca. Oke, lanjut lagi di sektor penyimpanan. Untuk di sini ada laci ya, yang lumayan besar, walaupun mungkin secara bukaan dia tidak soft opening, tapi lumayan cukup besar laci. Dan kita lanjut lagi ke sektor keamanan yang lainnya. Mobil ini sudah dilengkapi dengan seat belt. Nah, untuk seat beltnya sendiri ini bisa diatur ketinggiannya menyesuaikan dengan ketinggian dari pengemudi ya. Oke, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke, ataupun sedikit lagi kita bahas tentang panel speedometernya. Untuk informasi yang ada dari panel speedometer, mulai dari informasi RPM, kan, terus rem tangan, kondisi aki, oli, serta dari mungkin kondisi dari mesin ataupun. Dan di sini ada immobilizer ya, kunci, serta ada indikator ataupun informasi terkait pintu bukaan kunci belum merapat, walaupun masih secara keseluruhan. Jadi walaupun satu cuma bukanya, tapi di tombolnya ataupun di displaynya terlihat seolah hanya dua seperti ini, tidak masing-masing. Serta informasi penggunaan seatbelt dan sebagainya. 4 speed matic, 4 kecepatan. Dan untuk di speedometer sendiri ada trip A, B, serta ada odometer, serta bisa diatur juga tingkat kecerahannya ataupun tingkat dari kecerahan cahaya dari speedometernya diatur. Oke, itu saja mungkin. Kita lanjut lagi ke mesin. Oke, sekarang kita lanjut ke sektor mesin. Nah, secara umum untuk bagian sektor mesin materialnya memang cukup tebal dan cukup berat sekali ke sektor mesin. Nah, kurang lebih seperti ini kondisi ataupun gambaran mengenai ruang dari sektor mesin Grand Vitara yang 2000 cc. Terlihat cukup padat ya. Nah, untuk konsumsinya sendiri kemarin sudah saya coba tes, dan terakhir kemarin saya pakai ke daerah pantai Ranca Buaya, kurang lebih jarak 250 km lebih, dan kita hanya menghabiskan bahan bakar sekitar 25 liter ataupun 1:10. Oke, sekarang kita lanjut sektor depan ya. Sektor depan Grand Vitara memang mobil ini bisa dibilang tampilannya itu cukup bertahan lama, dan memang entah apa yang pertama kali istri saya sangat suka sekali. Oke, secara tampilan dari depan mobil ini memang cukup bisa bertahan. Gantengnya itu cukup lama ya, sampai sekarang pun masih terlihat cukup sangar ya. Dan secara umum dari sektor depan kita coba lihat di sini, dia sudah dilengkapi dengan proyektor walaupun masih HID ya. Dan di sini masih belum biasa, tapi mobil ini secara umum kalau menurut saya pribadi pengalaman merupakan salah satu mobil yang memang memiliki penerangan cukup bagus. Oke, karena ini versi JLX, jadi dia menggunakan ban dengan profil ban dengan ukuran 225 6/65 R17. Dan di sini untuk yang tipe JLX dia sudah menggunakan pelek ring 17. Sedangkan untuk tipe JX dia masih menggunakan pelek ring 16. Nah, memang mobil ini memang dirasa cukup keras, apalagi setelah saya mengaplikasikan penggunaan karet damper di suspensi dalam ini. Ya. Secara umum memang kestabilan bertambah, tapi kekerasan pun bertambah. Tapi ini menambah kestabilan mobil, walaupun secara kenyamanan sedikit berkurang karena sedikit lebih keras secara suspensi. Ya. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf ya kekurangan, tapi secara umum kalau Anda bisa mencari mobil yang sedikit berbeda dari orang lain, tidak banyak yang pakai, dengan harga yang mungkin sekarang untuk 2006 ini masih berada di kisaran 90 ke bawah ya, 90 juta ke bawah mungkin ada. Nah, 90 juta ke bawah, dan Anda mungkin tidak ingin mobil terlalu pasaran dengan orang lain, tidak banyak yang sama, mungkin Grand Vitara bisa jadi pilihan Anda.